Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita masih dengan tetap hati yang setia untuk datang di sini, untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita naikkan, mulia sembah Raja mulia. Yesus,
kami datang membawa hati yang ingin menyembah-Mu. Biarlah segala pujian yang kami naikkan hanya bagi-Mu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kami satu-satunya. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami datang Tuhan untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami. Kuduskanlah hati dan pikiran kami dan layakkanlah kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu hadir juga di tengah-tengah kami Tuhan, memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Agar setiap pujian, doa dan firman yang kami naikkan benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ayat pengakuan dosa hari ini berbunyi, dan Kristus adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Kristus datang ke dunia ini untuk menebus kita, Ia mengorbankan nyawanya dan menjadi pendamai untuk hubungan kita dengan Allah. Mari saat ini saya ajak jemaat sekalian untuk dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Dan kita mohon anugerah pengampunan daripadanya, karena sejauh timur dari barat, Ia telah melemparkan dosa engkau dan saya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Saudara-saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Engkau yang paling tahu waktu-waktu yang engkau lalui. Apakah waktu yang engkau lalui itu adalah waktu yang sudah dilalui dengan hati yang penuh, dengan ucapan syukur, dengan hati yang terus belajar taat, dengan hati yang terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, atau kita selalu menggerutu, kita marah, kita memberontak, kita tidak taat, kita tidak lagi mencari apa yang menjadi keinginan kehendak Tuhan. Maukah saudara hari ini betul Tuhan mengampuni dosa, betul Tuhan tidak ingat kesalahan kita, tapi Tuhan selalu ingatkan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan jujur. Kalau selama ini kita hidup hanya memikirkan sendiri, melakukan berdasarkan apa yang menjadi kemauanku, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah kami. Dengarkanlah permohonan kami kepadamu. Ampuni kelemahan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Entahkah itu kata-kata kami, entahkah itu perbuatan kami, entahkah itu tindakan kami yang tidak menyukakan hati Tuhan, yang bahkan melawan akan Tuhan. Sehingga melalui apa yang kami lakukan, kami tidak menjadi berkat, kami tidak menjadi saksi Tuhan yang baik, kami tidak menjadi murid Kristus yang mengikuti akan apa yang menjadi keinginan Sang Guru. Tuhan, kami menyadari kelemahan, kami menyadari dosa-dosa kami. Hari ini kami datang meminta pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan, berbelas kasihilah kepada kami orang yang berdosa ini. Dan kami memohon kepadamu, berikan kekuatan kepada kami, untuk kami boleh hidup lebih baik,
untuk kami boleh hidup lebih taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Berikan kami hati yang terus belajar untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga sungguh di dalam perjalanan kami ke depan, kami tidak berjalan sendiri, tapi kami belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Kami belajar berjalan bukan mengikuti keinginan kami, tapi kami belajar berjalan mengikuti akan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau kami boleh punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami juga rindu. Kami belajar untuk betul-betul mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Inilah permintaan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami naikkan permohonan. Amin. Bersyukur untuk kasih dan pengampunannya bagi kita, sebab kasihnya besar bagi orang yang takut dan taat kepadanya. Seperti ayat berita anugerah yang berbicara kepada kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Dan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu Bapak Ibu, mari dengan hati yang penuh syukur, bersama-sama kita mau datang memuji Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
masih dengan tetap berdiri, mari kita mau mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam persiapan firman Tuhan. Mari kita tinggalkan sejenak segala kesibukan, kekhawatiran, dan beban pergumulan kita di hadapannya. Biarlah Roh Kudus yang menolong mempersatukan kita, agar kita dapat satu hati, satu pikiran, dan satu tujuan, sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bersama-sama kita mau nyanyikan lagu, Jadikan Kami Sehati Sepikir. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Dengan lebih sungguh kita mau nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu jadikan kami satu, sehingga kami yang adalah anggota tubuh Kristus boleh sungguh-sungguh belajar mengasihi, melayani, karena kami adalah satu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Engkau kembali berbicara kepada setiap kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini, sehingga hidup kami tidak berjalan biasa-biasa saja, tetapi hidup kami melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkati setiap kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan tolong hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi dan layakan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat siang, salam. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hari ini bersama-sama beribadah di tempat ini. Tentu itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membahas satu tema khotbah tentang melayani dengan karunia. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara silakan menyimaknya dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan bersama. Bapak Ibu dan Saudara, pernah enggak kita merasa dan berkata pada diri kita, saya tidak bisa melakukan sesuatu di gereja. Saya memang tidak punya kelebihan untuk melakukan sesuatu di gereja. Mungkin kita berkata, saya tidak sama seperti dia yang bisa menjadi WL setiap minggu. Saya tidak sama seperti dia yang bisa menjadi aser tiap minggu. Saya tidak bisa melakukan sesuatu di gereja. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara kita merasa seperti itu, dan pernah enggak kita berkata seperti itu dalam diri kita? Bapak Ibu dan Saudara, pernah ada seorang pemuda yang sudah beribadah di satu gereja, lalu pendetanya mengajak dia untuk ikut di dalam pelayanan. Lalu kemudian pendetanya berkata kepada pemuda ini, Anton, ayolah terlibat dalam pelayanan. Lalu Pak Pendeta ini menjelaskan semua bidang pelayanan di gereja itu satu persatu secara detail kepada si Anton.
Setelah dia selesai menceritakan, lalu dia bertanya lagi kepada si Anton, Anton, kamu mau melayani di bidang mana? Lalu kemudian si Anton tersenyum dan berkata, aduh Pak Pendeta, jangan saya tidak bisa. Tidak ada sesuatu yang bisa dipakai dalam diri saya untuk pelayanan di gereja. Yang lain saja Pak Pendeta. Saya tidak punya sesuatu yang bisa dipakai dalam pelayanan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sikap anak muda ini menggambarkan beberapa kehidupan orang Kristen di zaman sekarang yang merasa dalam dirinya tidak ada sesuatu yang dia bisa pakai untuk melayani. Pertanyaannya adalah, apakah benar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tidak ada sesuatu yang kita bisa pakai di dalam pelayanan? Benarkah tidak ada sesuatu dalam hidup kita yang kita tidak bisa pakai dalam pelayanan sehingga kita menjadi orang Kristen yang hadir tiap minggu tetapi tidak melakukan apa-apa? Bapak, Ibu, dan Saudara, kabar baiknya bagi kita adalah Allah tidak pernah memanggil orang yang tidak Dia perlengkapi. Artinya bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang, Tuhan memperlengkapi orang itu. Dan tentu kita percaya bahwa setiap orang percaya diberikan karunia oleh Tuhan untuk melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema khotbah kita hari ini adalah melayani dengan karunia. Artinya bahwa kita percaya bahwa setiap orang percaya punya karunia yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama. Tidak ada orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, yang tidak punya karunia. Dan ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11, Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11, Bapak, Ibu, Saudara, di sana firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Dan kemudian di ayat 11 di sana dikatakan, ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kata tiap-tiap memberikan penekanan bahwa karunia benar-benar diberikan kepada masing-masing orang percaya tanpa kecuali. Ini satu kebenaran yang perlu kita imani, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa setiap orang percaya diberikan karunia oleh Tuhan. Tidak ada orang percaya yang tidak punya karunia. Karunia-karunia rohani tidak diberikan hanya kepada beberapa orang saja. Tidak hanya diberikan kepada pengurus atau kepada hamba Tuhan, tetapi diberikan kepada setiap orang percaya. Lalu pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudara, siapakah orang percaya itu? Orang percaya itu, Bapak, Ibu, Saudara, bukan orang di luar sana, tetapi orang percaya itu adalah saya dan saudara yang duduk di ruangan ini. Kita adalah orang-orang percaya. Kalau kita orang percaya, berarti Tuhan sudah memberikan karunia itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ayat yang ke-7 dan 11 dikatakan, dia memberikannya kepada tiap-tiap orang. Bukan hanya pada orang tertentu, tetapi tiap-tiap orang Tuhan anugerahkan satu karunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui firman Tuhan yang tadi kita baca, yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-4 sampai ke-11. Di dalam firman Tuhan ini kita akan melihat ada 3 kebenaran berkaitan dengan karunia. Kebenaran yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, bicara tentang karunia itu sumbernya dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pernah bertanya enggak apa bedanya talenta dengan karunia? Apakah talenta itu sama dengan karunia? Jawabannya beda, Bapak, Ibu, Saudara. Talenta dan karunia itu berbeda, tidak sama. Apa bedanya? Bapak, Ibu, Saudara, talenta itu merupakan kemampuan alami yang bisa dimiliki seseorang ketika dia melatihnya, lalu dia punya talenta itu. Misalnya main musik. Dia yang tidak bisa main musik, ketika dia latih itu,
maka dia bisa punya talenta bermain musik. Sedangkan karunia Bapak Ibu Saudara itu adalah pemberian khusus dari Roh Kudus kepada orang percaya. Artinya bahwa karunia itu tidak bisa kita dapatkan dengan kita cari atau dengan melakukan sesuatu, apalagi dengan melatih diri melakukan sesuatu. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, karena karunia itu pemberian khusus dari Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah mendengar ada orang yang berlatih atau seperti kursus di dalam belajar karunia, maka itu adalah sesuatu yang tidak benar Bapak Ibu Saudara. Dulu beberapa tahun yang lalu, abang saya yang tinggal di Medan itu pernah bertanya kepada saya tentang apa itu karunia, lalu karunia Roh Kudus. Lalu kemudian saya menjelaskan kepadanya. Lalu dia bertanya, bagaimana dengan gereja saya di tempat ini mengajarkan karunia Roh Kudus atau melatih kami supaya kami bisa berbahasa Roh Kudus, berbahasa roh. Lalu saya bertanya, bagaimana mereka mengajarkan kalian supaya bisa berbahasa roh? Lalu dia berkata, mereka meminta kami menyebutkan kata Yesus lebih dari 100 kali dengan kecepatan tertentu. Benar saja Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyebut kata Yesus lebih dari 100 kali dengan kecepatan tertentu, maka kata Yesus itu sudah gak jelas lagi. Yesus sudah beda Bapak Ibu Saudara. Lalu saya berkata kepadanya, itu tidak benar. Silakan kamu cari gereja yang lebih benar. Lalu dia keluar dari gereja itu, pergi ke gereja yang lain. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Jelas bahwa Roh Kudus itu kita tidak bisa, karunia Roh itu tidak bisa kita dapatkan dengan berlatih atau belajar. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin ada di antara kita, kalau supaya saya bisa punya karunia menyembuhkan, maka saya harus belajar mendoakan orang sakit. Lalu kita pergi ke rumah sakit, lalu kita doakan yang sakit. Supaya apa? Siapa tahu kita bisa punya karunia menyembuhkan dengan melakukan itu. Jangan coba-coba Bapak Ibu Saudara. Takutnya nanti bukan sembuh yang didoakan, tapi dipanggil Tuhan. Saya sama Pendeta Nathanael beberapa tahun yang lalu pernah ditelepon oleh salah satu jemaat. Lalu dia berkata, sepupu atau saudaranya sakit di rumah sakit. Lalu saya sama Panael pergi jam 2 siang ke sana untuk mendoakan yang sakit. Dan itu bukan jemaat kita. Lalu kami doakan Bapak Ibu Saudara. Setelah kami selesai doakan, kami pulang. Kemudian Bapak Ibu Saudara jam 4 atau jam 5 sore kami dapat kabar. Kalau orang yang kami doakan bukan sembuh, tapi dipanggil Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara minta didoakan sama saya ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ini bedanya talenta dengan karunia ya. Talenta bisa diusahakan, bisa dilatih, tapi karunia tidak bisa, karena itu pemberian khusus dari Roh Kudus. Talenta Bapak Ibu Saudara dapat dimiliki oleh siapapun, baik orang percaya maupun yang tidak percaya. Ini adalah anugerah umum Bapak Ibu Saudara. Tetapi karunia hanya dimiliki atau diberikan kepada orang percaya saja. Ini adalah karunia khusus, yang anugerah khusus yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Dan kemudian talenta itu Bapak Ibu Saudara tujuannya macam-macam. Bisa untuk bekerja atau untuk kehidupan sehari-hari. Sementara Bapak Ibu Saudara karunia roh itu tujuan utamanya adalah membangun jemaat dan memuliakan Allah. Jelas Bapak Ibu Saudara bahwa talenta tidak sama dengan karunia. Tetapi Tuhan bisa memakai talenta kita untuk melayani Dia dan melayani sesama. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, di situ kita bisa menemukan kata karunia. Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara menggunakan kata karunia ini dari kata karismata yang berasal dari suku kata karis yang berarti anugerah, kasih karunia atau pemberian yang tidak layak diterima. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kita bisa berkata bahwa karunia roh bukan hadiah karena kesalehan kita.
Karunia roh bukan upah karena kerja keras kita. Karunia roh bukan penghargaan karena kita lebih rohani daripada orang lain. Tetapi karunia roh adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Kalau kita menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa karunia roh itu bukan hasil pencapaian kita atau hasil dari usaha yang kita lakukan, maka seharusnya itu cukup bagi kita menjadi alasan untuk tidak menyombongkan diri kalau kita punya karunia. Kalau kita punya karunia, cukup bagi kita untuk tidak menyombongkan diri karena kita menyadari bahwa kita mendapatkan itu bukan karena kita melakukan sesuatu atau karena baiknya kita, tetapi karena Tuhan memberikannya secara cuma-cuma kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ada enggak orang yang sombong karena dia punya karunia roh? Ada Bapak Ibu Saudara. Mereka merasa lebih hebat dari yang lain. Merasa pelayanan mereka jauh lebih baik daripada yang lain. Merasa orang lain itu tidak layak untuk melayani. Merasa bahwa dia orang yang paling dicintai Tuhan. Inilah orang-orang contoh atau ciri-ciri orang yang sombong secara rohani Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang ditegur oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus. Dia menegur mereka karena kesombongan rohani mereka. Bapak Ibu dan Saudara, karunia roh juga bukan tanda kedewasaan rohani seseorang. Bukan berarti ketika dia punya karunia roh, maka dia lebih dewasa daripada yang lain. Tidak Bapak Ibu Saudara. Buktinya kita bisa lihat dari jemaat yang ada di Korintus. Jemaat-jemaat di Korintus, mereka memiliki banyak karunia. Tetapi di tengah-tengah mereka ada pertengkaran, ada perpecahan, ada iri hati di antara mereka Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa Tuhan memberikan kita karunia roh bukan karena kita layak, tapi karena Dia mau memakai kita untuk menjadi berkat. Jadi tidak perlu sombong Bapak Ibu Saudara kalau kita memiliki karunia. Oleh sebab itu jangan pakai karunia untuk sombong dan membanggakan diri. Tapi syukurilah setiap karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan memperlengkapi orang percaya? Kenapa Tuhan memberikan karunia kepada orang percaya? Itulah poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Karunia dipakai untuk kepentingan bersama. Ketika Roh Kudus memberikan karunia kepada setiap orang percaya, tujuannya bukan untuk meninggikan individu, melainkan untuk membangun gereja dan melayani sesama. Bapak Ibu Saudara, di akhir bulan Mei tahun lalu, kita sudah menyaksikan satu konser yang sangat megah di tempat ini, yaitu konser Voice of Joy. Kita sungguh terkagum dengan kekompakan mereka di dalam memainkan setiap alat musik mereka Bapak Ibu Saudara. Kita bisa berkata begitu indah pujian dan juga musik yang terdengar yang mereka mainkan. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau di antara mereka yang main musik itu ada satu pemain biola yang merasa dirinya jauh lebih hebat dari yang lain. Merasa main biolanya itu jauh lebih indah dibandingkan dengan yang lain. Ketika orang ini merasa dirinya lebih penting daripada yang lain. Lalu ketika dia bermain, dia memainkan biolanya sesuka hatinya. Dia membesarkan suara biolanya supaya suara biolanya saja yang terkenal. Tentu kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi di konser itu Bapak Ibu Saudara. Ketika mulai konser itu, maka seharusnya musik yang kita dengar membuat kita kagum. Tetapi hanya ketika ada satu orang yang memainkan biolanya sesuka hatinya, lalu musik itu menjadi tindak indah dan kacau Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak memberikan karunia rohani Bapak Ibu Saudara agar kita menjadi pusat perhatian atau merasa lebih hebat dari orang lain. Tidak. Karunia diberikan supaya seluruh tubuh Kristus bertumbuh, dikuatkan dan diperlengkapi. Inilah yang Tuhan rindukan
ketika Dia memberikan karunia itu kepada setiap kita. Di dalam ayat yang ke-7 sangat jelas Bapak Ibu Saudara di sana dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jelas karunia yang kita pakai, yang kita punya bukan untuk kepentingan diri kita. Apalagi supaya kita dipuji, apalagi supaya kita dianggap hebat. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita, Tuhan berikan untuk kepentingan bersama. Tapi ada enggak orang Bapak Ibu Saudara menggunakan karunia-Nya untuk mendapatkan popularitas, untuk sombong? Ada Bapak Ibu Saudara. Pernah satu kali waktu saya pelayanan 2 bulan di salah satu gereja yang ada di Semarang. Ketika saya beribadah di situ, kemudian setelah ibadah selesai, ada seorang bapak berkata seperti ini kepada saya. Lalu dia berkata, "Tuhan tahu, kenapa kamu tidak bisa berbahasa roh? Padahal kamu kan hamba Tuhan. Kenapa? Apa kamu kurang rohani dibandingkan dengan saya?" Mendengar itu Bapak Ibu Saudara, saya hanya tersenyum. Lalu saya diam, lalu dia pergi. Kemudian singkat cerita Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba di satu minggu dia terkaget menyaksikan apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah selesai ibadah dia berkata, "Wah mantap ya Cuanto." "Kenapa Pak?" "Sekarang Cuanto sudah lebih rohani." "Loh kenapa?" "Bapak udah bisa bahasa roh." Terus saya berkata dalam hati, kapan saya berbahasa roh? Ternyata Bapak Ibu Saudara, di minggu itu entah kenapa ketika menyembah Tuhan, ketika berdoa, saya menggunakan bahasa nias. Bahasa yang tidak dia mengerti gitu. Karena minggu itu saya nggak tahu kenapa saya lebih senang menyembah Tuhan menggunakan bahasa daerah saya. Saya berkata seperti ini, "Ya lobalangi, ya uge nifosumange, ya uge nisunogu," dan lain-lain sebagainya. Ketika dia melihat itu, Bapak Ibu Saudara mendengar itu, lalu setelah selesai ibadah dia terkaget-kaget dan berkata, "Hebat Cuanto, sudah lebih rohani, sudah bisa berbahasa roh." Lalu saya diam Bapak Ibu Saudara, saya enggak menjawab apa-apa. Bapak Ibu dan Saudara, yang mau saya katakan kepada kita adalah jangan memakai karunia supaya diakui hebat dan dipuji. Tapi pakai karunia kita untuk saling membangun sebagai satu tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, karunia diberikan secara khusus dan berbeda-beda. Tentu kita tahu bahwa setiap kita punya karunia, tetapi karunia itu berbeda-beda, tidak sama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai dengan yang ke-10, maka kita bisa menemukan ada 9 karunia yang dicatat di dalam bagian ini. Ya, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, dan lain sebagainya. Apakah hanya ini karunia roh Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berikan kepada orang percaya? Tidak. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan yang ke-8, kita bisa menemukan ada 7 karunia dicatat di sana. Ada karunia bernubuat, karunia melayani, mengajar, dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara, dari daftar-daftar ini kita bisa mengerti bahwa karunia itu bukan hanya melakukan hal-hal yang besar seperti bernubuat atau melakukan mujizat, menyembuhkan, bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi karunia-karunia itu juga bicara dengan hal-hal yang biasa yang mungkin kita lakukan setiap hari Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berkata, "Saya tidak bisa jadi WL. Saya tidak bisa berkhotbah. Saya tidak bisa melakukan ini dan itu." Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara membagikan sesuatu yang saudara punya lebih dari rata-rata orang melakukannya, maka itulah karunia saudara. Kalau saudara melayani tanpa hitung-hitungan,
Kalau saudara melayani tanpa sungut-sungut, itulah karunia saudara. Tapi pertanyaannya adalah, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa karunia saya? Pernah enggak kita mendoakan, Tuhan, tolong saya, supaya saya bisa memakai karunia yang saya miliki. Bapak, Ibu, dan Saudara, terkadang ada orang merasa saya tidak punya karunia. Kenapa, Bapak, Ibu, Saudara? Bisa jadi penyebabnya bukan karena Tuhan tidak memberikan karunia, tetapi karena, Bapak, Ibu, Saudara, dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang lain bisa, saya mah tidak bisa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita percaya hari ini bahwa setiap orang percaya minimal Tuhan berikan satu karunia. Tidak ada orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, yang tidak diberikan karunia oleh Tuhan. Jadi kalau kita mengimani ini dan percaya bahwa setiap orang percaya diberikan karunia, maka kalau Tuhan memberikan minimal satu karunia kepada tiap-tiap orang percaya, maka tidak ada orang percaya yang tidak berguna, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau Tuhan memberikan minimal satu karunia kepada orang percaya, maka tidak ada orang percaya yang tidak bisa menjadi berkat. Kalau minimal satu karunia Tuhan berikan kepada orang percaya, maka tidak ada orang percaya yang tidak melayani. Jadi masalahnya, Bapak, Ibu, Saudara, bukan Tuhan tidak memberikan karunia, tapi masalahnya kita yang tidak mau memakai karunia yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita? Dan di ayat 11 dikatakan tadi, dia mengerjakannya dalam diri orang percaya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, sadarilah bahwa siapapun kita, seperti apapun kita, asalkan kita orang percaya, maka kita minimal punya satu karunia yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Pertanyaannya, maukah engkau pakai karunia itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, kapan kita bisa menemukan karunia itu? Hanya ketika kita mau terlibat di dalam pelayanan. Sering sekali karunia itu ditemukan ketika kita melayani. Karunia itu bisa ditemukan ketika kita melayani dan kita melihat bagaimana Tuhan memakai kita dalam pelayanan kita menjadi berkat yang luar biasa bagi orang lain. Kalau kita tidak pernah terjun di dalam pelayanan, maka kita tidak akan pernah tahu karunia apa yang kita punya. Oleh sebab itu saya rindu setiap kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Mari doakan dan gumulkan dan lihat karunia apa yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita masing-masing. Jangan simpan, jangan kubur karunia itu dalam diri kita sendiri. Tapi pakai karunia itu untuk membangun gerejanya. Pakai karunia itu untuk memberkati orang lain. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah belajar 3 hal. Kita tahu bahwa karunia itu sumbernya dari Tuhan. Oleh sebab itu kalau engkau memakai karunia yang Tuhan berikan kepadamu, jangan sombong, jangan membanggakan diri. Karena itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Syukurilah karunia itu. Dan pakailah karunia itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan setiap kita punya karunia yang berbeda-beda. Dan ketika kita menyadari ini, maka jangan pernah iri ketika melihat karunia orang lain sepertinya lebih hebat dari karunia yang saya punya. Jangan iri, Bapak, Ibu, Saudara, tetapi syukuri apapun karunia yang Tuhan berikan dalam dirimu. Pakai karunia itu untuk membangun gerejanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menghidupi firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Ampuni kami Tuhan ketika kami melihat diri kami tidak bisa berbuat apa-apa di dalam pelayanan, di dalam menjadi berkat kepada sesama kami.
Tetapi hari ini firman-Mu menegur kami dan mengingatkan kami bahwa Roh Kudus, Engkau sendiri memberikan karunia itu kepada setiap kami orang-orang percaya. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Engkau memberikan minimal satu karunia kepada setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk memakai karunia yang kami punya untuk kepentingan bersama. Sehingga melalui hidup kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi salah satu orang yang membangun gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini tidak hanya tertanam dalam hati kami dan tersimpan dalam pikiran kami, tetapi firman ini kami lakukan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami membutuhkan Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur untuk firman yang telah kita dengar. Mari kita mau meresponinya dengan memberikan persembahan yang terbaik. Sambil kita menyiapkan persembahan, kita mau naikkan pujian sukacita penuaian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu
bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih setiamu dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipakai untuk kepentingan gerejamu dimanapun. Kami sampaikan doa ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan mendengarkan warta gerejawi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh sama-sama beribadah dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari saudara-saudara kita pakai talenta yang ada, pakai karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh melayani Tuhan dan boleh membangun akan jemaatnya. Terima kasih buat penginjil Tona dan juga rekan-rekan kita yang boleh melayani dalam ibadah KU2, kiranya Tuhan memberkati. Apakah di tengah-tengah ibadah kita ada yang pertama kali hadir? Kalau ada boleh acungkan tangan. Ada saudara-saudara? Ada? Tidak ada? Di tengah saya ada? Sebelah kiri? Ada? Tidak ada ya? Ya kita bersyukur kepada Tuhan, kita adalah jemaat yang setia. Bersama-sama kita boleh melayani, Tuhan memberkati. Ada beberapa warta yang akan saya sampaikan, saudara, mengingatkan kembali bahwa nanti tanggal 1 sampai 2 Juli ada camp sekolah minggu dari usia 4 sampai 6 tahun. Ya, jadi mohon kerjasama Bapak Ibu Saudara yang punya anak, cucu, atau kerabat, atau kenalan keluarga dekat yang usianya 4 SD sampai 6 SD. Di gereja ada camp dari pagi jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian tanggal 3-nya sampai tanggal 4 Juli dari jam 9 sampai jam 12 siang itu juga ada sekolah Injil liburan, yaitu dari jam 9 sampai jam 12. Jadi kelas 0 sampai kelas 3 SD. Jadi mari doronglah anak cucu dan keluarga kita untuk boleh dalam masa liburan ini mereka boleh pakai bersama-sama. Bukan hanya boleh punya teman-teman bangun komunitas yang baik di gereja. Bukan hanya bisa sama-sama main games atau luangkan waktu bersama-sama. Tapi dibekali firman Tuhan, ada cerita firman Tuhan yang tentunya saya percaya itu akan menolong mereka bertumbuh, membawa anak-anak semakin mengenal akan firman Tuhan. Sebab itu pakailah momen yang baik ini saudara-saudara. Dan yang kedua saudara, di acara ini atau camp atau seal yang ada, saudara setiap peserta dipungut Rp50.000. Untuk apa? Saudara selain untuk acara snack dan juga konsumsi, kemudian juga ada baju seragam, kaos yang dibuat untuk setiap peserta yang ada. Sebab itu saudara-saudara doakanlah dan dukunglah akan keluarga untuk boleh ambil bagian ini. Dan kemudian yang kedua, hari Rabu dan Kamis nanti tanggal 24 sampai 26 Juni, remaja juga mengadakan akan acara camp, yaitu dengan tema Like 3D Camp, ya, dipilih, dipanggil dan dipakai. Saudara-saudara, bagi saya ini adalah satu momen yang sangat baik. Kemarin saya sudah lihat para panitia sudah mempersiapkan acara sedemikian rupa dan ini pasti sangat menarik. Oleh sebab itu bagi para remaja, hadirlah dan ikutilah akan acara ini. Saudara, engkau pasti akan diberkati. Orang tua dan juga kakek, nenek yang punya cucu yang masih usia remaja, doronglah mereka supaya mereka boleh melalui acara ini. Mereka boleh diberkati oleh Tuhan di dalamnya. Dan setiap peserta juga dipungut biaya Rp50.000, saudara. Saudara, sebenarnya sangat murah sekali. Ada baju kaos juga yang dibuat. Kemudian saya dengar bocorannya juga di Rabu malamnya itu ada barbecue, ya. Nah itu ada panggang-panggang, saudara. Ya, jadi ini pasti sangat berkesan sekali, ya, buat anak-anak remaja. Sebab itu doronglah dan doakan supaya Tuhan memberkati acara ini. Kemudian hari Rabu malam di gereja jangan lupa ada doa malam. Saudara, ayo sama-sama di tengah kesibukan kita. Jangan jadikan alasan, saudara. Sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya. Ya, kalau kita mencintai sesuatu, kita pengen sesuatu, saudara, kita bisa habiskan waktu. Saudara, jadikanlah gereja ini
sebagai rumah kedua kita. Kita cinta gereja Tuhan, cinta Tuhan, cinta kepada saudara-saudara seiman. Maka luangkanlah waktu, hari Rabu jam 7 di gereja, kita terus bahas tentang seri 9 buah roh, memasuki tentang bagian damai sejahtera. Penginjil Tuti akan menyampaikan akan bagian ini. Doakan dan kiranya Tuhan memberkati. Kemudian hari Minggu, saudara, kita ada tema Minggu yaitu tentang keseimbangan antara kasih dan teguran. Apa maksudnya, saudara? Saudara, gereja terkenal dengan kasih, betul. Tapi apakah dengan kasih tidak boleh menegur? Ya, saudara, mari sama-sama kita temukan jawabannya. Penginjil Jonathan akan menyampaikan akan bagian ini. Dan yang terakhir, saudara-saudara, saya sekali lagi mewakili akan gereja mengucapkan terima kasih banyak. Saudara-saudara yang selama ini sudah partisipasi, tidak memberikan akan dukungan, persembahan, khususnya di dalam renovasi akan gedung kita yang retak. Dan saudara-saudara hari ini kalau boleh melihat, kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, sekeliling gedung kita sudah renovasi dengan baik dan sudah rampung, dan juga lantai 3 di gedung di dalamnya sudah bagian-bagian yang kemarin kita lihat yang ada kuning, kemudian ada yang hitam, sudah diperbaiki dengan baik. Saudara, dana yang masuk sudah ada 28 juta sekian, dan pengeluaran kita ada 33 juta. Sekali lagi mewakili gereja mengucapkan terima kasih. Dan saudara, masih ada PR sebenarnya. Masih ada PR, yaitu kalau saudara masuk nanti di lantai 1 gitu ya, ada pintu besar kita, gerbang besar kita. Saudara lihat warna cat pintu kita sudah pudar ya, sudah mulai rontok-rontok di dalamnya. Dan di belakang pagar di belakang, ternyata dulu waktu pembangunan itu tidak pakai turap. Jadi kenapa tempat parkir di situ runtuh atau turun, hampir ada yang belasan sentimeter begitu sudah kita naikkan, tapi tetap kita pengen perbaiki, saudara-saudara, supaya apa yang sudah kita perbaiki bisa kita rawat. Jadi itu harus diperbaiki begitu ya. Jadi kita masih perlu dana beberapa juta mungkin supaya tanah itu tidak cepat kabur atau pasir itu tidak cepat pergi begitu ya. Jadi kenapa kami tetap taruh persembahan di belakang, ada kotak persembahan. Saudara-saudara, kalau engkau punya digerakkan Tuhan mau ambil bagian, saudara-saudara, kami tetap membuka persembahan saudara untuk boleh sama-sama dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan dan dukungannya kepada pelayanan di GKI Pontianak. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Sebelum kita pulang, saudara, mari mungkin tadi kita waktu masuk kita tidak sempat berikan salam kepada kiri kanan. Saudara, ini momen yang indah, saudara. Berikanlah salam yang hangat, senyum yang manis, saudara. Yoni Chen Hao, ada engkau sungguh amat baik. Iya, terima kasih, Tuhan berkati. Saudara-saudara, sebelum kita kembali ke dunia, di tengah-tengah kesibukan kita sepanjang pekan, saudara, dengarkanlah pengutusan yang daripada Tuhan kepada setiap kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah,
Bapak Ibu Saudara yang kukasih dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, dan pertolongan dari arah Roh Kudus menyertai akan setiap kita dari siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.